Bab 760. Aku orang baik-baik, anak dari teman lama. Mile tercengang. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi, masuklah. Mile masuk ke rumah pohon itu, ada seorang wanita yang duduk di ruang dalam rumah. Di depan wanita itu ada selembar tirai. Mile tidak bisa melihat penampilan asli pihak lawan. Dia tidak menggunakan kesadaran ilahi untuk melihatnya, karena ini tidak sopan. Mile berkata dengan suara dalam, "Apa maksud perkataan senior barusan?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak tahu." Mile sedikit mengernyit, "Apa yang harusnya aku tahu?" Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa, karena kamu tidak tahu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Di masa depan, kamu akan tahu segalanya." Mile. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Karena kamu adalah putra seorang teman lama, tentu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Pohon, bawa dia ke pusat mata air." Si pohon memancarkan sedikit keterkejutan di matanya, tidak banyak berpikir, dan segera mengangguk, "Ya." Setelah selesai berbicara, dia menatap Mile, "Yang mulia, tolong ikut aku." Mile melirik wanita itu, lalu mengikuti si pohon dan pergi. Setelah Mile pergi, wanita itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, sedikit menarik. Mile mengikuti si pohon ke sebuah kolam kecil. Saat melihat kolam kecil ini, Mile tercengang. Mata air kehidupan. Satu kolam penuh. Mile sedikit iri. Pada saat ini, si pohon tiba-tiba berkata, "Turun. Turun." Mile tertegun, lalu dengan bersemangat berkata, "Semuanya kasih aku minum." Sudut mata si pohon berdenyut, "Kamu turun bersihkan tubuhmu, bukan semuanya untuk kamu minum." Rupanya salah paham. Mile mencibir, lalu berkata, "Ini bisa membersihkan tubuh fisik." Si pohon mengangguk, "Turunlah." Mile mengangguk sedikit, tidak berkata apa-apa, dia langsung melompat. Nyaman. Ini adalah perasaan Mile pertama kali. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya hangat dan sangat nyaman. Di samping, si pohon menatap Mile tanpa berbicara. Pada saat ini, Lili tiba-tiba muncul di depan Mile, dia melirik mata air kehidupan itu, matanya berkedip. Mile buru-buru berkata, "Jangan main-main. Orang lain membiarkan dia datang ke mata air, jika dia melakukan hal lain, ini agak sedikit tidak bermoral." Mata Lili masih berkedip. Jika mata air kehidupan ini digunakan untuk menyirami pohon spiritual dan pemurnian obat. Memikirkan hal ini, mata Lili bersinar. Mile tahu si kecil ini tidak berniat untuk menyerah terhadap mata air kehidupan ini. Dia hendak berbicara. Saat ini, Lili tiba-tiba menatap si pohon, "Bisakah kamu memberiku mata air ini sedikit saja?" "Tidak banyak, hanya setengahnya." "Setengahnya?" Mile tertegun, ini namanya tidak banyak. Mata si pohon berkedut, "Apa ini namanya tidak terlalu banyak?" Lili berkedip, "Memangnya itu banyak. Aku hanya butuh setengahnya saja." Si pohon menatap Mile, Mile memalingkan wajahnya, menandakan bahwa dia tidak mengenal si kecil ini. Si pohon diam. Lili tiba-tiba mengepalkan tinju kecilnya, "Kamu tidak akan memberikannya." Si pohon menatap Lili, "Kamu ingin rebut?" Lili mengangguk dengan jujur, "Aku memiliki pemikiran ini." Mile. Si pohon tiba-tiba tertawa, "Bagaimana cara kamu rebut?" Lili berkata dengan nada lembut, "Kalau begitu, aku benar-benar akan merebutnya." Si pohon mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kamu rebut saja. Selama kamu bisa merebutnya, itu jadi milikmu." Di samping, Mile hendak berbicara, tiba-tiba diam. Mata Lili berbinar, "Benarkah?" Si pohon tertawa, "Benar." Pada saat ini,
tangan kecil Lili tiba-tiba ada menara kecil. Saat berikutnya, kolam mata air kehidupan benar-benar menghilang. Si pohon tercengang. Lili menyimpan menara penjara alam dan membungkuk sedikit ke si pohon. Terima kasih. Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke menara penjara alam. Si pohon tercengang, lalu menatap Mile. Bukan, bagaimana mungkin dia? Mata air kehidupan ini dilindungi teknik formasi. Bahkan seorang master alam tak diketahui tidak bisa mengambilnya dalam sekejap tanpa suara. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu barusan. Karena menurutnya, gadis kecil ini tidak mungkin bisa mengambilnya. Namun, si kecil ini bawa pergi. Mile melirik si pohon dan tidak berbicara. Si pohon berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia." Ekspresi Mile tidak bersalah. Kamu yang membiarkan dia merebutnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Si pohon sedikit murung, "Yang mulia, itu." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak si pohon. Setelah beberapa saat, si pohon melirik Mile dan berbalik untuk pergi. Mile. Si pohon kembali ke rumah pohon sebelumnya. Tuan, anak itu sangat serakah. Wanita itu berkata, "Kamu yang meminta dia merebutnya." "Aku." Ekspresi si pohon terlihat agak jelek. "Aku." Wanita itu berkata, "Pohon, itu hanya mata air kehidupan saja. Selama kamu tidak kenapa-kenapa, mata air kehidupan ini tidak akan habis, benar kan?" Si pohon berkata dengan sungguh-sungguh, "Maksud Tuan, minta aku menyerahkannya kepada mereka." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Apa kamu tahu barusan yang merenggut mata air kehidupan kamu itu, benda apa?" Si pohon menggelengkan kepala. Wanita itu berkata, "Ini adalah harta karun 5 dimensi." Harta karun 5 dimensi. Si pohon menyempitkan pupil matanya. Harta karun itu bisa masuk ke alam semesta 5 dimensi. Wanita itu mengangguk. Si pohon terdiam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sebaiknya jangan punya pemikiran terhadap harta karun itu, jika tidak, itu akan membunuhmu." Si pohon berkata dengan sungguh-sungguh, "Benda ini bisa pergi ke 5 dimensi." Wanita itu tersenyum sedikit, "Jika kamu punya pemikiran terhadap harta karun ini, aku yang akan membunuhmu lebih dulu." Mendengar itu, ekspresi wajah si pohon berubah. Tidak berani. Wanita itu berbisik, "Pohon, tidak membiarkanmu memiliki pemikiran terhadap benda ini adalah untuk kebaikanmu sendiri. Orang ini memiliki harta karun 5 dimensi dan masih bisa hidup sampai hari ini. Kamu pikir dia adalah orang yang sederhana? Harta karun itu, kalau kamu punya pikiran lain, takutnya kamu mungkin tidak tahu bagaimana matinya nanti." Pohon berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan sepertinya kenal dengannya." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak kenal dengannya, tetapi aku kenal ayahnya, seorang teman lama aku." Pohon bertanya, "Hebat." Wanita itu tertawa, "Pertanyaanmu ini." Pohon bertanya, "Kenapa?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Biasa saja." Ekspresi pohon terlihat sedikit aneh. Dia tentu saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan wanita itu. Biasa saja. Pasti sangat kuat. Pada saat ini, wanita itu tersenyum dan berkata, "Mata air itu berikan padanya. Jika kamu menjalin hubungan yang baik dengannya, di masa depan itu mungkin akan menjadi berkah besar bagimu." Pohon mengangguk, "Dengarkan Tuan." Wanita itu tersenyum, "2 hari ini, aku akan pergi." Pohon sedikit terkejut, dan dengan cepat bertanya, "Tuan kemana?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Aku sudah lama di sini, aku harus pergi lihat sekeliling." Setelah berbicara, dia bangkit dan berjalan keluar.
Berdiri diam, pohon menghela nafas dengan suara rendah, kemudian berjalan keluar. Miley kembali ke menara penjara alam. Pada saat ini, di lantai 2, sebuah kolam penuh dengan mata air kehidupan. Di mata air itu, menara penjara alam, dan pedang-pedang itu semua berendam. Energi dari mata air kehidupan ini sangat murni sehingga sangat berguna bagi setiap makhluk hidup. Di tengah mata air itu adalah Lily, dia saat ini juga sedang berendam di mata air. Melihat Miley datang, Lily berkedip, kemudian tanpa sadar bersembunyi di sudut. Miley memandang Lily. Lily dengan lemah berkata, "Apa aku salah?" Miley. Pada saat ini, Lily buru-buru berkata, "Kemari, kita berendam bersama." Pada saat ini, Quen muncul di samping Miley. Dia melirik mata air kehidupan. Mata air kehidupan ini sangat bermanfaat bagimu, terutama untuk tubuh fisikmu. Pergilah berendam. Miley mengangguk, lalu memasuki mata air itu. Harus dikatakan, berendam di mata air kehidupan ini terasa sangat nyaman. Melihat Miley tidak marah, Lily tiba-tiba merasa lega, kemudian dia diam-diam menyelinap pergi. Miley menatap pedang di depannya, pedang wanita bergaun polos, pedang eter, pedang sabta, dan pedang hitam itu. Setelah Lydia pergi hari itu, pedang besi yang sangat biasa itu berubah menjadi 4 lagi. Pada saat ini, keempat pedang ini juga berendam di mata air, dan jelas mata air kehidupan juga sangat berguna bagi mereka. Dan begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pada hari kedua, tubuh Miley mengalami perubahan yang mengejutkan. Tubuh fisiknya saat ini telah merobos batasan tingkat alam pengakuan, dan mencapai alam tak diketahui. Tidak hanya itu, dia menemukan tubuh fisiknya sendiri memiliki fungsi tambahan. Memulihkan. Tubuh fisiknya saat ini memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat menakutkan. Selama lawan tidak dapat membunuhnya secara langsung, tubuh fisiknya dapat pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak bisa mati. Tubuh fisiknya saat ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Di samping, Quen melirik Miley dan sedikit mengangguk, "Tubuhmu saat ini benar-benar bisa melawan master alam tak diketahui, dan sekarang jika kamu mengeluarkan pedang tanpa batas dan 6 kebenaran sejati, tidak akan terkena serangan balik lagi. Meskipun terkena serangan balik, dampaknya akan sangat kecil, dan dengan kemampuan pemulihan tubuh fisikmu, dampak kecil itu hampir tidak berarti apa-apa." Miley tersenyum sedikit, tetapi dia tidak menyangka keuntungan kali ini begitu besar. Tubuh fisik alam tak diketahui. Sekarang dia hanya kekurangan peningkatan alam. Jika diikuti naiknya tingkatan alam, dengan persiapan dan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak sulit untuk membunuh master alam tak diketahui. Tentu saja, jika bertemu dengan master setingkat Jen dan Tina, itu mungkin sedikit menakutkan. Cari pedang untuk dilahap. Setelah kembali kali ini, Miley memutuskan untuk mencari pedang yang bagus untuk dilahap, dan berusaha untuk mencapai alam pengakuan secepat mungkin. Pada saat ini, Quen tiba-tiba berkata, "Seseorang mencarimu." Miley sedikit mengangguk, dia meninggalkan menara penjara alam. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang wanita dengan gaun panjang berwarna ungu. Ada lapisan tipis kabut di wajah wanita berbaju ungu, dia tidak bisa melihat wajah pihak lawan. Wanita berbaju ungu memandang Miley dan sedikit mengangguk, "Lumayan, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat." Miley bertanya, "Kemana?" Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Tempat yang akan kamu sukai, ada banyak wanita cantik." Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, aku orang baik-baik." Bersambung.